Oke, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan yang sangat sempat ini, kita akan berdiskusi ringkas sambil ngemil ya, yaitu terkait pembicaraan kita kemarin. Jadi, ketika kita telah membicarakan terkait sejarah-sejarah bagaimana pemuda turut serta dalam membangkitkan dan juga mewujudkan kemerdekaan yang ada di tahun 1945, maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru terkait hal itu. Kenapa di masa itu pemuda itu, meskipun dia berdasarkan dari golongan-golongan rendah atau golongan etnis yang berbeda, mereka bisa bersatu, atau mereka bisa menginisiasi suatu gerakan yang nantinya muncul gerakan-gerakan baru yang memiliki visi yang sama intinya. Seperti biasa, ketika Anda memiliki pertanyaan, maka berikanlah kepada kami. Setiap pertanyaan yang Anda berikan maka akan terjawab melalui channel Pusat Lumbung ini. Oke teman-teman, terkait pertanyaan tadi, yaitu kenapa sih kok hilang atau sudah mulai meredup tingkat intensitas pemuda untuk mewujudkan gerakan-gerakan baru yang menjadi inisiasi bagi gerakan yang lain. Nah, ini lucu ya. Bukan lucu sih, seru. Jadi ketika kita hendak berbincang terkait hal ini, maka terdapat satu hal yang perlu kita angkat, yaitu titik pertama adalah budaya apa yang menyebabkan mereka bisa menjadi seperti itu. Yang ketiga, visi apa yang menyebabkan mereka ingin memiliki tujuan yang sama. Dan yang kedua, apa yang menyebabkan matinya hal tersebut. Jadi yang pertama terkait hal budaya, titik tolak dari berdirinya suatu inisiator tadi seperti gerakan Budi Utomo hingga kemarin kita membahas seperti Sohogi. Salah satu budaya yang menjadi titik tolak berangkatnya mereka menjadi seperti itu adalah budaya intelektual atau budaya kolektivitas lah kita lebih mudahnya. Jadi mereka secara mudahnya dari kecil atau sejak mereka dalam kandungan, mereka sudah didekatkan dengan aspek-aspek pemikiran, yaitu baik itu dari buku, baik itu dari cerita, atau baik itu dari diskusi-diskusi yang ada. Jadi ketika mereka sudah lahir atau ketika mereka sudah memiliki lingkungan dalam hidupnya, mereka sudah dekat dengan pembahasan-pembahasan atau terkait pengetahuan-pengetahuan yang sudah disampaikan oleh penemu-penemu terdahulu atau oleh penulis-penulis terdahulu. Jadi ketika mereka membaca atau ketika mereka sudah hidup bebas di alamnya atau hidup alam liar lah seperti kita ini, mereka memiliki gagasan atau kerisauan. Oh, jadi ketika ada hal ini, maka berdasarkan bacaan yang saya dapatkan, ternyata itu bisa begini. Ternyata tulisan ini berasal dari aspek ini. Munculnya gagasan-gagasan tersebut atau refleksi yang berasal dari bacaan-bacaan yang didapatkan, maka akan muncullah kerisauan-kerisauan baru. Jadi akan muncul suatu kepekaan yang nantinya menyebabkan dia memiliki kerisauan. Kalau begini terus apa yang akan terjadi? Inilah yang perlu dipikirkan. Yang kedua, dari adanya kerisauan yang berasal dari pemikiran atau pengalamannya, maka akan muncul suatu visi, yaitu bagaimana cara mengatasi atau bagaimana cara saya turut serta dalam mewujudkan atau memperbaiki hal tadi. Nah, dari sini maka akan muncul hal yang terakhir, yaitu kebudayaan intelektual, yaitu kemampuan untuk berdiskusi, kemampuan untuk berjejaring dengan orang lain, dan kemampuan untuk menyampaikan gagasan dan visinya yang dimiliki. Jadi inti utamanya adalah budaya intelektualitas tadi yang berasal dari pengalamannya, dari pengetahuan, pengalamannya membaca, pengalamannya berdiskusi, dan yang terutama adalah pengalamannya dalam memiliki kepekaan terhadap kehidupan lingkungan sosial. Jadi yang perlu dipertanyakan hari ini adalah bagaimana cara kita membangun budaya intelektualitas kembali.
Hari ini banyak dari kita yang mengeluh-elukan teknologi yang sangat tinggi, sudah sangat maju seperti AI, machine learning, Python dan lain-lain. Tetapi kita tidak pernah mengeluhkan bagaimana cara kita sebagai pemuda juga turut serta dalam memiliki keahlian tersebut untuk menguasai keahlian tersebut. Masa kita sebagai pemuda hanya menjadi seorang tiktokers? Bukan suatu kejelekan menjadi tiktokers, yang dalam artian adalah memberikan kemanfaatan terutama. Yang menjadi pertanyaan adalah tiktokers bagi saya itu adalah mereka yang turut serta atau mati hanya dengan scroll media TikTok tadi, scroll Instagram, scroll WA, atau main game. Tidak ada inisiasi dari mereka dalam mewujudkan game-game baru, mewujudkan aplikasi baru yang dapat nantinya menghantarkan manusia ke arah yang lebih baik. Hal inilah yang perlu kita diskusikan. Demokratisasi ide ini sangat diperlukan. Maka mari kita sebagai pemuda mewujudkan kebudayaan tadi, kebudayaan lama, untuk menciptakan kesadaran kolektivitas tadi, untuk menciptakan kesadaran bahwa kita pun masih tetap hidup. Mungkin itu saja. Mari kita lanjutkan besok dengan membahas hal yang lebih urgent. Sampai jumpa. Salam Pusat Lumbung.